Oh. Karena dia itu mencubit santrinya, ya kan, dia dilaporkan orang tuanya, ya kan. Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Halo, assalamualaikum Om Mulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih penonton. Om Mulis ini teman ayah saya ya Om ya. Iya. Jadi Om Mulis tuh tahu saya mungkin dari kecil ya. Dari Om, kecil betul. Unik ya, biasanya kalau saya kenal itu maksudnya narasumber saya itu sebagai teman saya sendiri atau yang kenal saya dari medsos. Ini menarik nih. Ini rekomendasi dari ayah saya sendiri. Dan Om Mulis ini udah menyiapkan waktu dari Boyolali loh Om ya. Dari Madura ya. Dari Madura ya Om Dari ya. Madura. Dari Madura ke sini ke Jakarta ya Om ya. Luar biasa. Makasih banyak Om udah meluangkan waktu sibuknya untuk mampir di Ability Channel ini. Dan saya tertarik untuk ngundang Om Mulis ini di podcast saya ini karena tertarik dengan cerita hidupnya. Yang maaf mantan narapidana, bener gak Om? Betul. Jadi kita akan mengupas gimana sih kehidupan narapidana itu, kehidupan di rutan itu. Om, kalau boleh tahu kronologinya kok bisa jadi seorang mantan narapidana itu karena apa Om? Awal mulanya ya. Iya, awal mulanya. Awal mulanya saya ceritakan dari kecil saja. Oh, ya boleh, kan? boleh, Ya siap. kan? Sambil ngerokok biar Boleh. biar nyantai kelihatannya. Begini, awal mulanya itu begini. Pada malam hari ada suatu kejadian di rumah, ya kan? Ada suatu kejadian di rumah dilihat dengan mata kepala saya, ya kan? Terus akhirnya saya itu berniat ingin memahami tentang kehidupan dunia, ya kan, di luar sana, ya kan. Terus akhirnya saya bergabung dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, ya kan. Akhirnya bergabung dengan orang-orang berpengalaman sehingga saya waktu itu sampai mengikuti langkah-langkah orang-orang yang saya Ini dekati, berpengalaman gitu. dalam hal apa dulu nih Om? Wah, pertama saya jujur dari pengalaman saya untuk belajar tentang politik seperti apa, ya kan, seperti itu. Terus kemudian kalau diincar orang seperti apa, ya kan. Oke, siap. Terus setelah itu saya sampai terjun ke tindak belajar orang menipu seperti apa, gitu. Sampai penipu ya Om? Ya, seperti itu. Oke. Tapi alhamdulillah sampai tidak terlalu parah ya. Tidak terlalu parah ya Om ya. Nggak sampai terjerumus banget di jurang kriminal ya Om ya. Oke. Terus maksudnya tahun berapa itu dulu Om? Dan masalahnya karena apa dulu masuk rutan ini? Pertama saya masuk rutan itu tahun 2016 ya. 4 tahun yang lalu berarti? Ya, 2016. Waktu itu saya kena perkara sajam ya, senjata tajam. Membawa senjata tajam. Oke. Saya waktu itu divonis 6 bulan ya. Divonis 6 bulan. Dan itu dibawa kemana Om? Saya ketangkep di Polsek Konang, ya kan. Di Madura. Di Madura. Di kampung kita ya Om. Di kampung kita sendiri. Oke. Terus setelah itu saya ditahan di Polres 2 bulan, ya kan. Setelah itu dilimpahkan ke rutan, dilimpahkan ke kejaksaan sana. Nah, bedanya lapas dengan rutan itu apa Om? Bedanya lapas dengan rutan itu, kalau rutan hanya untuk penitipan jaksa ya, penahanan untuk penitipan jaksa saja, ya kan. Kalau rutan kan sudah, kalau lapas kan untuk orang-orang yang sudah divonis, ya kan. Seperti itu. Jadi kalau yang di rutan itu kayak masih diselidiki gitu. Betul, ya kan. Berarti lebih banyak rutan daripada lapas berarti ya? Lebih banyak rutan. Jadi stepnya gimana sih Om? Dari kan nggak mungkin dong polisi langsung ciduk langsung bawa gitu enggak kan? Step-stepnya sampai orang itu divonis atau ada surat penahanan sampai dilimpahkan kejaksaan itu gimana step-stepnya Om? Pertama kita polisi melakukan mendalami tentang kesalahan saya waktu itu. Terus orang ini benar-benar bersalah atau tidak, ya kan, seperti itu. Lalu kemudian di BAP ya. BAP namanya. Dilakukan penyidikan. Setelah itu
saya benar-benar jadi tersangka ya waktu itu, gitu kan. Nah, kemudian polisi itu kan penahanannya 2 bulan ya kan, penahanannya 2 bulan. Di lapasnya? Di kepolisian. Di kepolisiannya? Ya, di Polres Bangkalan. Di Polres Bangkalannya. Setelah itu baru dilimpahkan ke kejaksaan. Oke. Lu reaksi keluarga ketika mendengar, kan pasti gimana reaksi keluarga ketika mendengar Om Mulis tuh ditangkap polisi sampai dilimpahkan ke kepolisian, ke sel gitu? Ya pastinya ya keluarga ya pasti kaget ya kan. Dengan saya ditangkap polisi pasti kaget. Nyangka nggak nggak sih Om? Nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Itu ditangkapnya pas gimana Om ceritanya? Di jalan. Di jalan. Di jalan. Ada yang ngasih tahu apa? Cepu ya, atau gimana? kurang tahu ya. Oke. Tapi saya kan menyadari bahwa memang ya saya bersalah ya kan seperti itu. Jadi menyadari ya Om ya. Menyadari. Ditangkap langsung sadar, ini ketahuan sudah apa sih sudah. Itu di jalan ya, di Bangkalan. Di jalan, di Konang sana. Di Konang. Iya. Oh, dekat rumah berarti Om. Dekat rumah. Oh, oke. Ini banyak yang nggak tahu nih Om. Kan banyak orang berpikiran itu penjara kan serem tuh, Om. Dikurung dan lain-lain. Betul. Kan. Gimana sih kehidupan penjara sebenarnya itu seperti apa? Kalau orang-orang yang belum mengetahui penjara ya kan, kalau mendengar cerita dari luar itu sangat menyeramkan. Ya, saya juga kelihatannya menyeramkan. Sangat menyeramkan. Kan banyak tindakan kriminal di dalam. Kan kedengarannya ke luar itu orang kalau di penjara dipukul kan seperti itu ya kan. Ini begini ya kan. Soalnya kan di sana kasusnya berbeda ya kan. Banyak kasus di dalamnya. Oke. Enggak, maksudnya nyampe penjara, masuk penjara terus apa yang dilakukan polisi gitu? Maksudnya udah dijebolkan penjara gitu aja. Ya polisi menerima kita dengan baik ya kan. Melakukan prosedur yang sesuai dengan BAP-nya. SOP-nya. Terus pastinya polisi akan ketika kita masuk ya kan, pasti polisi itu akan berbicara kepada kita. Wah, kamu apa yang dilakukan kok sampai masuk sini? Sampai masuk sini itu, ya. Pasti itu. Lah dari situ kita bisa merenungkan ya kan. Kesalahan apa yang kita lakukan kan seperti itu. Sebenarnya rutan itu untuk merenungkan kesalahan kita sebenarnya. Sebenarnya iya. Gitu. Jadi ada nggak sih Om aturan, kan kalau tadi bilang kan polisi melakukan sesuai SOP-nya. Ada nggak sih Om di rutan itu ada aturan nggak tertulisnya? Aturan yang harus dijalankan semua narapidana, tapi tidak ada ditulis, tidak tertulis seperti itu. Ya itu tergantung ke narapidananya ya. Narapidanya. Ya mungkin menurut saya ya tergantung ke narapidananya. Gitu. Seperti apa tuh contohnya Om? Kenapa? Tergantungnya tuh seperti apa? Ya tergantungnya seperti kalau misalkan kita ingin berbuat baik di penjara itu kan besar kemungkinan kita bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam sana itu ya kan seperti itu. Ya kan? Apa aja sih kegiatannya Om di rutan itu? Apa cuman kita dikurung, maksudnya kita ditahan, dikurung kayak ayam aja, maksudnya ditahan untuk merenungkan kesalahan kita, atau ada kegiatan-kegiatan lain yang dijalankan selama di rutan itu? Sebenarnya kalau saya melihat ya, dari mulai kepolisian sampai sipirnya yang di rutan itu pastinya akan mendidik lebih baik, ingin menjadi lebih baik, mendidik masyarakat tahanan itu menjadi lebih baik lagi. Betul, seperti itu. Dan itu apa aja yang dilakukan, entah ada kegiatan apa sosial atau seperti apa gitu? Seperti contoh ya, petugas rutan sangat tidak menyukai apabila orang itu satu bertengkar ya kan, melakukan ada perkelahian di dalam. Terus melakukan yang melanggar hukum ya kan. Udah di dalam masih melanggar hukum. Ya pastinya banyak. Contohnya melanggar hukum itu gimana, coba bisa jelasin? Ya mungkin seperti bertengkar ya kan, seperti itu ya kan. Nah, mungkin ada hal yang lain-lain. Oke. Apa nggak diajarin tentang kerajinan tangan? Kan saya ngeliat di TV-TV itu diajarin tuh Om untuk kerajinan tangan, buat kerajinan tangan untuk menyiapkan diri narapidana ketika keluar nanti bisa beradaptasi dengan masyarakat. Ada kegiatan seperti itu nggak Om? Semuanya di rutan, mulai dari rutan ya sampai lapas itu pastinya ada kerajinan tangan yang akan dibentuk oleh petugas rutan sana ya kan. Diajarin ya Om? Diajarin. Mendatangkan orang yang profesional atau gimana? Enggak. Pastinya yang lama-lama di sana kan sudah gitu kan, sudah paham lah ya mau ngapain ya kan? Gitu ya Om ya. Diajarin sama seniornya di sana ya Om ya. Oke. Dan untuk pasti kan manusia butuh makan Om.
Nah, Ya, betul. isu yang beredar kan makanannya penjara pasti tidak enak gitu dong. Nah, makanannya sebenarnya di penjara itu seperti apa, Om? Sebenarnya kalau menurut saya gini ya, makanan yang tidak enak itu mungkin bagi orang yang berduit saja ya, kan seperti itu. Oke, yang bisa memilih makanan Betul, banyak gitu betul, ya, Om, ya. ya kan. Buat orang-orang yang banyak duitnya, oh ini makanan apa, kan Oke, seperti itu. oke, Sebenarnya kalau dilihat makanannya itu sesuai semuanya sih ya. Sesuai ya, Om, ya. Sesuai dengan prosedur yang ada di Indonesia. Bergizi berarti, Om. Ya alhamdulillah. Dan pasti kan ketika Om di dalam kan ada keluarga yang ingin besuk ya, Om ya. Ya, Ada keluarga yang ingin besuk. Itu sistem jam besuknya itu antar penjara beda atau gimana, Om? sistem jam besuk itu pastinya mulai dari jam 9 sampai mulai jam 8 ya, mulai dari jam 8 sampai jam 11 ya kan. Jam 8 pagi, Jam 8 pagi sampai jam 11 11 malam. 11 sore. Oh, 11 sore. Siang, iya Siang. kan? Oh, berarti habis itu enggak boleh datang. Enggak boleh ya kan. Itu kan sesuai prosedur ya. Hari-harinya Hari-harinya ya cuma hari Jumat dengan hari Minggu yang libur ya. Jumat dan Minggu libur. Jadi Senin Kamis Ya. ada bisa, Sabtu bisa. Bisa. Oh, oke. Nah, Om waktu di rutan itu keluarga ada yang ngunjungin nggak, Om? Alhamdulillah ya ada ya. Mungkin ya. Walaupun saya dibilang bandel ya pastinya yang namanya anak Ada pasti ya. Iya, ya. Ada keluarga pasti tetap mensupport ya, Om ya. Berapa lama waktu itu Om di dalam? Kalau yang pertama 2016 ya saya 6 bulan ya kan. Oke. Oh, bukan sekali doang. Bukan, 2 kali. 2 kali ini. Dalam kasus yang sama atau berbeda? Berbeda. Terus Terus yang pertama 6 bulan. Yang pertama 6 bulan ya kan. Terus yang kedua 2 tahun. 2 tahun itu. Itu masalahnya apa aja tuh? Masalahnya itu ikut serta ya, ada teman saya menitipkan mobil di situ. Ya kan. Oke. Ada teman saya menitipkan mobil, ya. Walaupun saya tidak melakukan ya saya menyadari bahwa saya salah menerima titipan itu. Gitu Oke. Jadi apa namanya vonisnya itu turut serta melakukan kriminal tersebut. Betul. Nah, kalau yang 2 tahun itu? Ya itu. Oh ya, itu yang 2 tahun itu. Yang 2 justru tahun itu yang 2 tahun. Oke. yang 2 tahun. Dan ketika di penjara kan pasti ada yang sakit, ada yang kurang sehat. Nah, itu prosedur di penjara itu ketika ada tahanan atau narapidana yang ditahan di situ tuh gimana prosedurnya, Om? Ini untuk saya pribadi ya. Untuk saya pribadi selama saya dari pihak kepolisian, mulai dari Polres ya kan, Polrestabes, terus sampai ke rutan ya kan. Alhamdulillah ya penanganannya polisi sesuai semuanya. Ketika kita sakit ya kan, pastinya polisi akan memberikan obat kepada kita ya kan. Ya, terus kemudian saya dipindah ke rutan. Setelah di rutan ya lebih juga di kontrol ya kan. Dikontrol. Ya. Itu dibawa ke rumah sakit, Om? Kalau sekiranya tidak memungkinkan di dalam ya pasti dibawa rumah sakit. Tapi kan kalau saya nonton di film-film nih, Om, kan alasannya sakit, dibawa ke rumah sakit terus kabur dan lain-lain. Itu ada nggak sih, Om? Pernah nggak sih waktu Om di dalam ada tahanan yang kabur? Selama ini belum ada ya, Om. Jadi memang ketat ya, Om ya. Iya. Emang disiplin ya, Om ya. Untuk apa namanya itu penjagaannya emang disiplin ya. Terus, nah saya juga dengar, Om, kalau di dalam itu kan dibeda-bedakan nih kamarnya, bloknya lah. Nah itu katanya ada tingkatan juga ya, Om ya. Penjara itu ada tingkatan A1, A2 atau gimana itu? Ya kalau seperti yang saya tempati kemarin ya di rutan kelas 1A ya kan, di Medaeng. Ya mungkin karena over kapasitas ya kan, kapasitas. Jadi tercampur lah ya kan di sana. Gabung gitu ya, Om? Gabung ya kan. Ya, tapi kasus narkoba, terus kasus yang pencurian, penipuan itu. Oh, digabung jadi satu tuh. Kalau yang di rutan ya? Iya. Kalau yang di lapas tuh beda ya, Om? Kalau di lapas memang beda. Dibedakan antara kasus narkoba dengan kriminal, terus penipuan juga berbeda. Koruptor juga beda ya? Beda. Koruptor lebih bagus mungkin kamarnya? Mungkin. Soalnya kalau koruptor kan orang berduit. Oh iya bisa. Oke, ya mungkin bisa caranya mereka berbeda lah kalau koruptor. Ya saya yakin sih kepolisian pasti tidak membeda-bedakan tindakan kriminal ya, Om ya. Pasti disamaratakan, semua di bawah hukum kan, Om ya. Entah itu orang berduit atau enggak ya, Om ya. Iya.
Saya pernah dengar kan ada vonis tuh yang ya 2 bulan, 3 bulan, hukuman mati dan seumur hidup. Kalau hukuman mati kan pasti tuh dihukum mati ya Om. Iya, pasti. Kalau hukum seumur hidup tuh sebenarnya seperti apa sih Om? Apa sampai mati di sana di penjara? Kalau yang saya tahu hukuman seumur hidup itu sesuai umur ya kan, mengikuti umur. Kalau misalkan saya umur 25 ya hukumannya 25 kan seperti itu. Oh, jadi kalau umpamanya ada narapidana yang masuk di vonis hukum seumur hidup umur 20 tahun. Berarti di penjara selama 20 tahun. 20 tahun. Berarti di umur 40 dia keluar gitu. Keluar ya kan. Tapi mungkin ada pertimbangan lagi dari pihak lapas ya kan. Pertimbangan dalam hal Seperti dia melakukan hal-hal yang baik di dalam lapas kan seperti itu kan. ada apa istilahnya remisi ya? Remisi ya, Om. ada remisi. Nah, remisi itu biasanya dilakukan per apa? Lebaran ya, Lebaran Idul Fitri. iya, Lebaran Idul Fitri terus 17 Agustus. Om waktu itu dapat remisi nggak? Saya yang terakhir ini dapat Yang 2 tahun ini. yang 2 tahun ini. Dapat potongan masa tahanan berapa 3 lama? bulan. 3 bulan. Jadi Om di dalam itu selama 1 tahun 1 tahun 9 bulan berarti ya Om. Betul. Itu karena apa? Karena berperilaku baik. Ya bisa jadi Dan sama ini Om yang banyak mungkin ditanyakan sama masyarakat gitu. Kan isunya kalau orang masuk lapas dengan kasus asusila, benar nggak sih Om perlakuannya narapidana lain itu terhadap pelaku asusila itu berbeda dengan kriminal yang lain? Sebenarnya tidak ada yang berbeda ya. Menurut saya tidak ada yang berbeda. Tapi kalau mungkin pas masuk saja ada narapidana yang tidak suka ya kan dengan perilakunya tahanan yang baru itu, ya mungkin dia agak ngomongnya agak kasar atau apa. Tapi kan itu bukan semata-mata dia benci kepada mereka, bukan. Gitu kan. Biar tidak mengulangi lagi. Mungkin bukan lebih ke semuanya ya Om, lebih ke oknum paling ya Om ya. Betul. Ada oknum yang tidak suka sama tindak kriminal asusila. Mungkin di situ ada perundungan dan lain-lain mungkin ya Om. Yeah. Oke. Saya kira semuanya ketika dia melakukan asusila itu ya udah di dalam dihajar dan lain-lain. Nggak ada ya Om ya. Itu tergantung oknum aja berarti ya Om. Nah, kalau seperti itu polisinya yang kena dong nanti. Iya sih benar sih. Itu, gitu kan. Polisi kan juga menjaga kondusif agar pasti kondusif ya situasi di lapas itu. Dan untuk banyak Om kasus yang orang ketika sudah masuk lapas akhirnya dia jadi lebih religius dan lain-lain. Nah, itu tuh karena apa? Apa karena ibadah di dalam? Maksudnya cara ibadah di dalam tuh seperti apa? Kan banyak tuh, bukan cuman Muslim, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Itu peribadahnya gimana Om? Sebenarnya kalau masalah ibadah dari mulai kita ditahan di Polres ya kan, sebenarnya sudah dididik ya masalah ibadah itu. Karena setiap tahanan ya kan pasti diarahkan untuk sholat ya kan. Sama pihak kepolisian ya kan. Apalagi kita sudah dipindah ke rutan ya kan. Kalau sudah di rutan kan ada masjid, ada gereja ya kan, bagi yang non muslim juga bisa beribadah dengan baik ya kan. Di dalam ada gereja Om? Ada masjid juga. Ada masjid juga. Jadi sholat Jumat di dalam. Iya, tiap minggu yang non muslim atau Kristiani beribadah di sana. Ada pendeta yang datang ya. Iya. Ada itu nggak Om? Maksudnya ada acara-acara tertentu nggak sih Om di dalam rutan tuh, kayak maunya kepolisian mengadakan acara ini biar nggak bosen di dalam pengajian contohnya ya. Pengajian ya Om. Kan saya banyak lihat kadang-kadang ada mendatangkan artis stand up komedi, terus ada juga pendakwah juga masuk itu. Itu biasanya tiap apa Om? Kalau untuk pengajian sendiri keagamaannya kalau di rutan itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah petugas-petugasnya sangat mendukung ya untuk pengajian. Jadi seminggu 2 kali kalau nggak salah ya kan. Seminggu 2 kali pasti ada. Mendandakan pendakwah di dalam itu. Iya betul. I see. Dan itu maksudnya untuk operasionalnya itu ditanggung oleh kepolisian. Ditanggung dari pihak rutan mungkin seperti itu. Ditanggung dari pihak rutan ya. Berarti nggak ada pungutan dan lain-lain ya untuk maksudnya kita ini adain acara ini nih, nggak ada ya pungutan tentang narapidana, nggak ada ya Om ya. Oke. Om kan 2 kali nih sudah masuk rutan nih kan? 2 kali. Oke. Efeknya terhadap Om sendiri deh, itu apa sih ketika masuk rutan ini?
Kalau efek ya dari saya pribadi ya pertama efek jerah itu ada ya kan. Ada pasti ya, Om? Pasti ya kan, pasti Oke. ada ya kan. Terus kemudian satu efeknya, kedua ya efeknya ini supaya apa ya? Saya merasakan bisa menjadi lebih baik ya kan, seperti itu. Oke. Karena saya waktu itu banyak merenung ya selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini saya merenungi ya kan tentang kesalahan-kesalahan saya dari dulu sampai keluar itu. Merenungnya itu ketika di dalam itu pas ngapain? Maksudnya apa ketika pengajian saya kan ada tuh, maksudnya datang pengajian renung, oh sedih, tapi setelah pengajian hilang lagi gitu. Ya, saya merenung gini ya. Kalau saya merenung satu pada saat kita ngaji ya kan, ngaji Al-Quran ya kan. Terus kedua, saya merenung di saat saya mau tidur. Oke. Ingat keluarga. Merenungnya itu karena ingat keluarga di rumah atau karena apa? Satu memang ya ingat keluarga ya. Kedua, merenung bahwa yang saya lakukan selama ini salah. Oke. Seperti itu. Dan kan ada tuh Om yang contoh deh Om ya. Om kan sudah masuk pertama kali nih, terus masuk lagi, berarti kan yang itu pertama kali kan tidak ada efek jerah. Banyak kok maksudnya mantan narapidana itu setelah diberi kesempatan keluar, sudah menjalankan masa hukumannya, tapi dia melakukan lagi, masuk lagi. Itu karena apa Om? Maksudnya itu kan berarti tidak ada efek jerah di situ tuh. Saya memberikan contoh kepada saya sendiri ya. Iya, ya, betul. Ya kan. Pertama, Karena apa? Karena gini, pertama saya ditangkap, ya kan. Masuk yang pertama kali ini, saya ada niat untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke. Ya, Untuk ya yang kan? pertama kali. Ya, untuk yang pertama kali. Ada niat untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke. Ya. Tapi kemungkinan niat saya itu kurang mantap ya, memang benar-benar kurang 100% sehingga saya masih mengulangi kembali gitu kan. Karena diri sendiri atau karena Om keluar terus lingkungannya sama, akhirnya melakukan lagi atau gimana? Betul, seperti itu. Karena lingkungan berarti. Karena ya mungkin saya sendiri ya satu, kedua mungkin Karena dari lingkungan. lingkungan. Iya sih sebenarnya kalau nggak dari diri sendiri kan nggak mungkin. Ya udahlah kalau dari diri sendiri pengen berhenti, ya udah nggak usah gabung sama ini. Karena kalau udah gabung sama ini balik lagi Pasti. berarti. Berarti karena narapidana yang lain tuh yang maksudnya sudah keluar tapi masuk lagi, itu mungkin karena dirinya tidak mau berubah ya. Ya seperti itu. Apa karena kurang efek jerahnya di penjara? Mungkin ya. Kebutuhan ekonomi kan juga bisa masuk kok, Ya, maksudnya. bisa. Rasanya ketika keluar pertama kali keluar dari rutan itu gimana? Wah seneng ya. Yang waktu 2016 ini, waktu 2016 saya keluar itu benar-benar gimana ya, selama itu dikurung ya kan di dalam. Iya betul. Bisa merasakan udara segar, bisa melihat mobil atau apa. Oh nggak kelihatan mobil sama sekali di dalam ya? Enggak. Cewek juga nggak ngeliat ya? Ya udah lah. Berarti sel tahanan cowok cewek dibedakan? Dibedakan. Jauh kah? Kayak Ya, pesantren pasti dibatasi dengan pagar tembok ya kan. Pagar tembok. Oh, I see, nggak jauh, berarti cuma dibatasi kayak pesantren gitu kali ya di penjara itu ya Om ya. Iya. Dan kan pasti ketika kita berstatus narapidana, pandangan masyarakat kan pasti negatif tuh. Apa pandangan negatif yang pernah Om dapatkan, entah itu secara verbal atau secara fisik mungkin? Dua-duanya ya mungkin ya, dua-duanya. Gimana ya, tuh? kan, ya. Pandangan masyarakat ya terhadap mantan narapidana ini, ya kan pastinya, oh ini pernah melakukan ini gitu kan, ya pasti seperti itu. Ya. Tapi saya selalu menanggapi dengan enjoy ya kan, dengan santai. Karena saya berpikir begini, orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan kan seperti Semua itu. orang pasti memiliki kesalahan Pasti gitu ya. ya kan. Tapi bagaimana kedepannya supaya saya ini menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik. Ya, seperti Maksudnya apa sih Om yang paling parah ketika ada orang, maksudnya ngomong langsung ke Om atau ngomong keluarga itu apa nggak? Pernah nggak yang ngerasain hal sampai benar-benar sedih gitu loh? Kan pasti ada rasa sedih dong Om. Pasti. Gitu tuh. Itu apa biasanya yang diomongin masyarakat tuh? Yang saya sangat sedihkan itu begini ya. Sampai sekarang pun jangankan orang luar ya kan, jangankan orang lain, keluarga sendiri pun belum percaya sama aku gitu kan. Belum percaya. Tapi saya berusaha ya kan, berusaha menjadi orang yang lebih baik ya kan. Satu yang saya sedihkan ini ketika mendengar
oh kamu jangan bareng sama dia gitu kan. Itu kelakuannya masih belum berubah gitu kan, seperti itu gitu kan. Jadi orang menjudge-nya tetap negatif gitu. Padahal diri kita mungkin memang ingin berubah. Mungkin dari situ juga sih Om, maksudnya ketika ada narapidana, mantan narapidana yang sudah keluar, akhirnya kembali ke masyarakat lagi, dikucilkan. Setelah dikucilkan mungkin dia, ya otomatis kan kalau dikucilkan perekonomian juga gak bagus kan, maksudnya balik lagi lah ke situ. Mungkin menurut Om tuh apa yang, maksudnya gimana sih caranya narapidana itu agar bisa bertahan di masyarakat kembali gitu? Kembali, ya kan? Oke. Pastinya orang yang keluar dari tahanan ya pasti dikucilkan sama masyarakat. Tapi kita jangan pernah putus asa untuk melakukan yang baik ya kan. Malah kalau saya sendiri itu adalah sebuah tantangan bagi saya. Bagi saya ada omongan yang seperti itu, saya bersyukur ya kan, bersyukur alhamdulillah gitu kan. Karena apa? Dengan omongan seperti itu saya lebih bisa ya kan, harus berusaha agar menjadi orang yang lebih baik dan menunjukkan kepada mereka bahwa sekarang saya ini berbeda dengan yang dulu. Sudah berubah. Nah, gitu. Apa yang sudah Om lakukan untuk membuktikan ke masyarakat kalau saya sudah berubah gitu? Ya. Untuk saat ini ya saya belum ada membuktikan apapun ya kan untuk ke masyarakat, tapi dari perilaku saya ya kan mulai dari 2020 ini saya memang jarang di rumah ya kan, keluar ya kan. Saya tinggal di Boyolali sana, tinggal di Boyolali. Itu sendirian, ada keluarga? Sendirian. Iya. Di sana saya bekerja ya dengan baik ya kan. Terus kemudian saya sambil ya intinya melakukan hal-hal yang baik. Tapi saya dengar dari ayah, Om itu sekarang ngajar ngaji loh. Benar gak sih Om itu? Benar, alhamdulillah. Itu masyarakat menerima? Menerima, tapi kan masyarakat di sana kan tidak mengetahui kalau saya ini mantan narapidana kan seperti itu. Jadi Om pindah tempat untuk kehidupan yang baru ya. Betul. Mungkin sih bisa aja sih nanti kita Om maksudnya sukses, maksudnya udah bisa membuktikan bahwa diri Om itu sudah berubah, kembali ke masyarakat lagi. Kapan terakhir pulang ke Madura? Kemarin ya, terakhir kemarin ini tanggal berapa ya? Tanggal seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu dari Madura berarti. Dari Madura. Oke. Jadi Om di Boyolali sekarang kegiatannya berbisnis atau gimana? Ya, saya ikut orang ya di sana. Ya, kalau malam saya ngajar ngaji. Subhanallah. Masya Allah. Ini yang maksudnya masyarakat tuh harus tahu kalau nggak semua mantan narapidana itu buruk ya Om. Dan setahu saya juga orang yang masuk penjara itu nggak semuanya bersalah sih. Benar nggak sih Om? Memang seperti itu ya. Tidak semuanya orang yang masuk penjara itu bersalah. Mungkin ada fitnah dan lain-lain gitu ya. Mungkin ya. Karena di dalam itu saya banyak sharing ya kan dengan teman-teman. Kenapa kok kamu masuk ya kan? Terus yang satunya bilang, "Oh, saya di fitnah ini ya kan." Seperti itu. Hal-hal yang paling lucu Om dari teman-teman ketika Om sharing di sana itu, hal yang paling lucu ketika dia masuk penjara itu karena apa gitu? Kenapa? Hal yang paling aneh lah menurut, kalau maunya kalau pembunuhan masuk penjara lah karena kriminal. Terus pencurian dan lain-lain itu penjara kriminal. Maksudnya ada nggak sih cerita yang lucu dari mantan narapidana? Saya masuk ini karena ini loh, bukan karena kriminal dan lain-lain gitu. Karena apa itu? Satu ya, saya ketemu dengan salah satu teman saya namanya siapa? Alim Soleh ya kan. Alim Soleh ini orangnya benar-benar sabar ya kalau menurut saya. Dia itu karena apa ya? Dia kan ngajar ngaji di rumahnya. Ya kan. Yang namanya santri pasti kalau bandel kan pasti dicubit atau apa kan seperti itu ya kan. Dicubit. Lah itu kok bisa masuk gitu loh. Ya, karena dia itu mencubit santrinya ya kan, dia dilaporkan orang tuanya ya kan. Sama orang tuanya santrinya. Iya, betul. Karena mencubit itu. Vonisnya karena kekerasan. Iya, mungkin bisa jadi pelecehan atau apa gitu kan. Pelecehan itu cowok ke cowok kan? Cewek yang diajarin ini. Yang diajarin cewek, dicubit karena nakal, terus masuk penjara gitu. Iya. Tapi maksud saya kan udah biasa ya. Dulu saya waktu pesantren dan waktu saya belajar di madrasah, dipukul guru itu karena nakal ya Om. Karena nakal, betul. Dan banyak sekarang mirisnya. Sekarang mah kalau maksudnya manja-manja gitu kalau kata saya ya Om ya. Generasi di bawah saya ini manja-manja, dipukul dikit sama gurunya
udah laporin gitu tuh. Itu berapa tahun di penjara temennya Om? 4 tahun. Waduh. 4 tahun gara-gara nyubit santri Betul. doang. Ya dulu saya juga seperti itu ya. Apa namanya, kalau saya bandel pastinya dipukul sangat parah ya dengan Iya. sama guru ya kan. Justru kalau dulu kan udah dipukul guru ngadu ke orang tua, kalau dulu mah dipukul lagi Dipukul sama lagi orang sama lagi. orang tua, betul. Iya, maksudnya kenapa harus seperti itu ya, dilaporin dan lain-lain? Apa tidak ada mediasi di situ? Ya saya kurang tahu ya. Oke. Mungkin Om ceritanya taunya ketika sudah di iya, dalam kali itu ya. dia. Oke. Dan pesan Om untuk masyarakat nih, teman-teman generasi saya yang masih muda-muda, terus yang kayaknya kepo dengan hal kayak narkoba, terus tentang apa yang menurut mereka kayak keren gitu. Pesannya apa Om? Kenapa jangan apa? Pesan untuk mereka itu yang belum pernah masuk ke rutan itu apa Om? Pesan saya buat teman-teman ya kan, khususnya untuk masyarakat yang masih muda-muda Iya. ya kan. Jangan pernah melakukan tindak kriminal. Satu ya kan. Kedua, jangan pernah sentuh narkoba ya Oke. kan. Karena semuanya itu tidak ada untungnya. Gak ada untungnya. Tidak ada Om, ya. untungnya ya kan. Oke. Terus ketiga, itu barang narkoba satu ya kan. Terus melakukan tindak kriminal akan membuat malu keluarga. Itu ya yang paling berat ya Om ya untuk keluarga ya. Terus Om? Itu. Terus yang ketiga ya kan, jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang salah ya kan. Oke. Karena terkadang semua itu tergantung dari pergaulan kita ya kan? Lingkungan ya Om ya. Lingkungan Sangat juga mempengaruhi nggak sih Om sangat, itu? Sangat mempengaruhi ya. iya kan? Ya mungkin ya contoh-contoh kayak ada teman yang pakai narkoba dan lain-lain, kita nggak mau nih. Tapi kalau kita sering-sering di sana juga kadang-kadang Pastinya dicekoki ya, teman dan ya lain-lain gitu ya Om ya. Oh, sekarang ini kan gini ya, ketika kita tidak mau pasti, kamu itu kurang gaul atau apa ya kan? Gak pengertian lah, gak best friend ya kayak gitu ya. Om juga kan dulu gitu karena lingkungan Pasti, mungkin ya Om ya. Ayo dong, hormati dong gitu. Iya betul. Nah, Oh, iya betul. Ya udah beli nih, nggak dihormati lah, cobain lah dikit kayak gitu ya Om kalau ya. sekarang kan saya menanggapi begini, kalau misalkan ada teman yang ngomong seperti itu, ya saya akan menghormati, tapi bukan dengan cara seperti itu. Bukan cara dengan ikut ya Om Iya. ya. Jadi teman-teman nih yang sok-sok gaul pakai narkoba terus ngelem nggak punya uang. Ya, belum tahu aja rasanya masuk ke rutan seperti apa ya Om ya. Iya. Sedih ya Om ya. Yang terutama sih bikin malu keluarga dan itu track recordnya kan pasti gak bakal hilang Om. Pasti. Nyari kerja juga susah. Kan kalau nggak orang percaya gitu. Contoh Om, maksudnya Om kerja ke orang gitu percaya atau keluarga mungkin percaya bisa masuk. Tapi kan kalau untuk ada SKCK kan kalau mau melamar kerja tuh Om, jadi karyawan. Itu pasti ada kan track recordnya. Nggak mungkin hilang kan. Nggak mungkin hilang. Oh, tuh. Kamu masa depannya bagus, jangan coba-coba narkoba ya Om ya. Om kan pernah masuk rutan itu pasti berhubungan dengan kepolisian kan. Pasti. Nah, apa pesan-pesan yang ingin Om sampaikan ke kepolisian itu, terutama ketika Om mendekam di sana, itu apa yang ingin disampaikan? Satu ya, yang ingin saya sampaikan kepada pihak kepolisian, saya sangat berterima kasih ya kan. Oke. Dari pihak kepolisian, pertama sangat mendukung, mensupport ya setiap hari untuk melakukan hal-hal yang baik saya ya kan. Dan saya berterima kasih dengan ditangkapnya saya yang 2019 ya, 2018. Alhamdulillah saya bisa sadar ya kan dengan kesalahan-kesalahan saya. Bahkan saya sadar dengan kesalahan-kesalahan yang mulai dari kecil ya sampai saya keluar ya kan. Oh, efeknya jauh sekali ya Om ya. Itu ya kan. Oke, dengan Om ditangkapnya Om itu ada hikmahnya berarti ada ya. Hikmahnya, benar-benar dari penjara itu menjadikan seseorang mantan narapidana itu menjadi lebih baik lagi. Lebih baik. Bravo, tepuk tangan dulu untuk kepolisian Indonesia. Mantap. Dan terakhir Om, setelah tadi untuk teman-teman, untuk kepolisian, yang paling penting nih Om, bagian hidup Om, untuk keluarga Om gimana? Untuk anak, ada anak kan Om? Ada. Nah, untuk anak dan keluarga Om. Pesan saya untuk keluarga saya, terima kasih banget untuk keluarga saya, terus adik-adik saya, paman-paman saya, ya kan,
yang selama ini tidak pernah bosan walaupun saya bandel ya kan, walaupun saya bandel tidak pernah bosan untuk memberikan saran ya kan, memberikan masukan hal-hal yang baik ya kan. Ya alhamdulillah ya, walaupun sekarang ini keluarga saya masih belum percaya sama saya 100%, tapi saya berjanji di hati saya ingin menunjukkan bahwa saya ini menjadi orang yang lebih baik. Seperti itu. Untuk anak Om, khususnya untuk anak Om? Khususnya untuk anak ya, tentunya saya sangat bersedih ya ketika anak ngomong, "Pak, kamu kerja yang baik," gitu kan. Dari situlah saya berusaha ya menjadi orang yang lebih baik dan menjadi papa yang baik untuk anak saya. Amin. Mudah-mudahan Om, maksudnya kita semua bisa jadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Terakhir banget nih Om, karena Om temennya spesial, temennya ayah saya. Apa pesan yang Om sampaikan ke pribadi saya sebagai anaknya ayah? Karena ini spesial, jarang banget Om. Ya, nerima narasumber tuh biasanya dari teman saya sendiri dan mungkin kenal di medsos. Nah ini spesial nih Om, jauh-jauh dari Madura, kampung kita sendiri, dan teman ayah. Mungkin Om kenal saya dari kecil paling ya mungkin ya. Lihat saya dari kecil. Apa Om yang ingin Om sampaikan kepada saya gitu? Yang ingin saya sampaikan sebelumnya ya, saya berterima kasih banget sama ayahnya sampean ya, kan. Terus dia tidak pernah bosan ya kan, untuk selalu komunikasi dengan saya ya kan. Terus untuk sampean sendiri, saya berterima kasih banget ya kan. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Amin, ya kan? Amin ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi channel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbul alamin. Makasih banyak Om udah datang ke Ability Podcast ini. Makasih banyak, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Oke, penonton. Pesan saya yang terakhir ya. Oke, boleh. Pesan saya untuk teman-teman yang ada di luar negeri, untuk yang di Malaysia, yang di Manado ya kan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Nanti saya share ke Om linknya. Om bantu share nanti ya ke teman-teman dan keluarga ya. Amin. Makasih banyak ya Om. Oke, penonton, terima kasih banyak. Ini cerita yang menarik dari Om Mukhlis, teman ayah saya. Mungkin kenal saya dari kecil. Terinspirasi banget. Mudah-mudahan dari cerita yang Om Mukhlis ceritakan tadi, teman-teman banyak terinspirasi. Jangan sampai melakukan tindakan kriminal yang merugikan diri sendiri, apalagi merugikan keluarga ya Om ya. Makasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng juga Om, biar ada notifikasi langsung tahu. Oke. This is Ability Channel, everything about your ability.